Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat subuh Masjid Mujahidin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita sama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga pada pagi hari ini ringan langkah kita untuk bisa hadir ke masjid ini. Ini adalah sebagai bukti bahwa kita termasuk manusia yang bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa menunaikan salat subuh ini secara berjamaah di masjid. Karena Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan ini perlu pembuktian terhadap hamba-hambanya yang sudah bersyukur, yang sudah diberikan sedemikian banyak nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan itu perlu perjuangan. Nikmat yang begitu banyak yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, tidak ada yang gratis. Ya. Semua nikmat apapun, sekecil apapun, itu kelak akan dimintai tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Lalu kalian akan betul-betul ditanya. Ya. Quran tidak cukup hanya sekadar tus'alu, kamu ditanya. Tapi dikasih lam di depannya. Latus'alu, betul-betul akan ditanya. Dikasih nun lagi di belakangnya. Latus'alunna, kalian betul-betul serius akan ditanya. Tentang apa? Anin na'im, daftar-daftar kenikmatan yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan. Ya, 2 tahun ini ada 2 nikmat yang hilang. Ya. Yang kemudian betul-betul mampu kita rasakan bahwa kehadiran kedua nikmat ini amat sangat kita perlukan. Kedua nikmat itu adalah sehat dan sempat. Karena itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada 2 nikmat yang sering sekali manusia, katsir, banyak sekali manusia tertipu, terpedaya, tidak pandai memanfaatkan. Apa itu? As-sihhah, kesehatan, wal faraq, waktu luang, momentum.
dan kesempatan. Nah, oleh karena itulah kita bisa hadir di masjid ini, ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah memberikan kita kesehatan dan Allah memberikan kita kesempatan. Barangkali ada yang sudah tidak sempat hadir ke masjid ini karena bukan hanya karena kendala kesehatan, tapi Allah wafatkan. Ada yang beberapa tahun lalu atau beberapa bulan lalu berada di sop terdepan, senantiasa bersama dengan kita. Tapi kini mereka sudah tidak ada. Karena itu Quran mengingatkan, Allah menciptakan kehidupan dan kematian. Alladzi khalaqal mauta wal haya. Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian itu. Kita dengar ada saudara-saudara kita yang wafat. Tapi di saat yang sama kita juga mendengar ada saudara-saudara kita yang punya anak, punya cucu, lahir generasi-generasi baru. Khalaqal mauta wal haya. Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian. Tapi tatkala kita diberi kesempatan untuk hidup di dunia ini, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian ini yang paling bagus amalnya? Nah, karena itulah kita ingin membuktikan tatkala kita diberi kesempatan di dalam hidup ini, mari kita baguskan amal kita. Ya. Bagusnya amal indikasinya dua. Akhlasuhu wa aswabuhu. Mari kita bekerja dengan penuh keikhlasan dan mari kita bekerja sesuai prosedur. Benar apa yang kita kerjakan itu. Dan itu adalah sebagai syarat untuk bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala tatkala kita diwafatkan dari dunia ini. Allah berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih." Barang siapa yang ingin berharap liqa dengan Tuhannya, ingin berjumpa dengan Tuhannya, falyamal amalan salihah. Hendaklah dia beramal saleh, wala yusyrik biibadati rabbih ahada, dan jangan berbuat syirik. Artinya ikhlas dia di dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam rangka membaguskan amal, ya, maka arahan Quran meminta kepada kita agar amalan apapun yang kita kerjakan itu menyentuh level yang bernama takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fatazawwadu fa inna khaira zadi taqwa, kata Quran. Persiapkanlah bekal selama kamu hidup di dunia ini. Maka khairu zad, sebaik-baik bekal itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebaik-baik bekal. Tatkala menjelaskan siapa orang yang paling mulia, Quran mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian, atqakum, adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itulah saya sengaja tadi membaca muqaddimah, ya. Yang ini disebut sebagai khutbatul hajat. Biasanya Nabi kalau ingin memulai ceramahnya membaca firman Allah Subhanahu wa taala 3 ayat tadi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Ketiga ayat ini ya disebut khutbatul hajat. Seolah-olah ingin digambarkan kepada kita bahwa hajat apapun yang ingin engkau lakukan, hajat apapun yang ingin engkau raih dan ingin engkau harapkan, akan memiliki nilai kalau engkau
Engkau landasi itu dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau kita sulit mencapai derajat itu, berat bagi kita untuk hajat-hajat kita diterima. Ya. Karena itulah Quran mengatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah akan dicari jalan keluar dan dikasih rizki dari arah yang dia tidak sangka. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah dijadikan seluruh urusannya mudah dan gampang. Wa may yattaqillah yaj'al lahu furqana. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah akan diberi kemampuan untuk furqan, membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak dan mana yang batil. Nah, oleh karena itulah ya, Allah berfirman juga di dalam surah Al-Maidah, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah menerima amal itu minal muttaqin, dari orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi berarti kita ini berat, hajat-hajat kita itu terpenuhi. Berarti kita ini akan berat amal-amal kita diterima kalau kemudian derajat kita belum sampai kepada derajat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah kenapa setiap Jumat ya, laki-laki harus hadir ke masjid, lalu khatib diminta menyampaikan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Diingatkan setiap pekan kita. Ya, bahkan sebagian menyebutkan bahwa perintah untuk bertakwa harus disampaikan oleh khatib, sebagian menyebut sebagai rukun khutbah. Nah, karena mengingat pentingnya kita ini harus punya modal takwa di dalam kehidupan ini. Setiap pekan diingatkan, hati-hati kalau kamu nggak bertakwa. Kalau kamu bertakwa, seriuslah. Kenapa? Innama yataqabbalullah. Allah kabul. Allah menerima amal-amal itu dari orang-orang yang bertakwa kepadanya. Nah, ayat ini ya ada di dalam surah Al-Maidah ayat 27 ya. Terkait dengan peristiwa yang pertama kali terjadi. Ya. Ada dua anak Adam. Allah berfirman, "Watlu alaihim naba'a banai Adam bil haqq id qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Jadi ada sebab ayat ini kenapa turun pada saat itu. Sampai Allah menyebutkan Allah menerima amal itu dari hamba-hambanya yang bertakwa. Nah, Nabi diminta menceritakan. Ceritakanlah kepada mereka. Watlu alaihim. Tilawahkan, baca. Ya. Karena itu kalau Bapak Ibu tidak punya referensi untuk bercerita, tidak punya bahan, maka ambil Quran, ambil buku, ambil sirah, bacakan sama anak-anak kita. Ya. Kisahkan. Karena tidak semuanya kita mampu menghafal. Tapi kalau ada buku, ada referensi, baca. Dan itu juga yang menjadi tugas Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya pada saat itu. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum. Dialah Allah yang telah mengutus Rasul kepada kaum yang buta huruf, ummiyina. Apa? Yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim
wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Tilawah ayat. Nah, baca ayat. Ya, itu tugas Nabi. Dapat ayat dibacakan. Wa yuzakkihim, mentazkiyah, membersihkan hati, membersihkan noda-noda kesyirikan yang terjadi di masyarakat, membersihkan akhlak-akhlak yang buruk bagaimana menjadi akhlak yang mulia. Yuzakkihim. Baru kemudian wa yu'allimuhum, ta'lim, ngajar Quran dan sunnah. Karena dulunya mereka berada di dalam kesesatan yang amat sangat nyata. Nah, karena itulah tilawah, tazkiyah dan ta'lim itu menjadi tugas Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang juga harus menjadi tugas kita. Ya, baca ayat, bersihkan diri, tazkiyah, ya, kemudian ta'lim Quran dan Sunnah. Nah, bacakan kepada mereka Naba Abanai Adam, cerita tentang dua anak Adam. Itqarraba kurbanan, tatkala keduanya berkorban. Nah, ini istilah kurban pertama kali. Dan ini adalah korban pertama kali yang dijelaskan dalam sejarah. Ya. Jadi semua orang diminta berkorban nanti. Semua kita ini akhirnya diminta berkorban. Nabi disuruh membacakan kepada masyarakat jahiliyah, kepada ahlul kitab yang hidup berdampingan pada saat itu, tolong bacakan itu. Ada dua anak Adam yang pada saat itu dua-duanya berkorban. Tapi apa yang terjadi dengan korban mereka? Fatuqubila. Ada yang korbannya kabul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walam yutaqabbal minal akhar. Tapi ada korban yang tidak diterima dari anak yang lain. Lalu dia marah sama saudaranya sendiri. Ya, yang mana saudaranya ini berkorban diterima oleh Allah sementara korbannya tidak diterima. Apa katanya? La aktulanna. Saya betul-betul serius ingin membunuhmu. Jadi dalam bahasa Arab, aktulu. Saya ingin membunuh. Biasa itu. La aktul. Saya serius ingin membunuh. La aktulanna. Nah, ada nun di belakangnya. Betul-betul serius. Ya, saya nggak main-main. Saya akan bunuh kamu. Wah, ini dendam. Ini hasad. Ini dengki. Yang pertama kali muncul gara-garanya adalah masalah korban. Ya. Lalu apa kata Allah? Innama yataqabbalullah minal muttaqin. Amalmu itu, korbanmu itu hanya diterima kalau kamu memang bertakwa. Nah, nanti pada saat Idul Kurban, nah sebentar lagi kan, Allah menurunkan surah Al-Hajj. Karena kurban ini terkait dengan ibadah haji juga. Ya. Karena kurban dilakukan pada bulan haji. Di saat orang berangkat haji, ada juga yang berkorban di sana, membayar dam, gitu ya. Tapi yang tidak haji, dianjurkan untuk berkorban. Ya, dianjurkan untuk berkorban. Maka kata Allah, kalau kamu berkorban, darahnya tumpah, lalu dagingnya juga kamu dapat. Nyampe itu kepada Allah. La yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Enggak nyampe daging dan darahnya, akan tetapi yang nyampe kepada Allah itu adalah taqwa minkum, ketakwaan yang muncul dari kalian. Nah, jadi hajat apapun ya, itu landasannya harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Keikhlasan itu harus muncul.
Benar caranya. Jauhi larangannya. Karena itulah dalam korban ada anjuran agar dilakukan dengan penuh keikhlasan dan ada beberapa kriteria korban yang tidak diterima. Ya, tidak diterima. Ya. Karena itu ada syarat gimana hewan-hewan korban itu agar sehat, ya, cukup umur, tidak cacat gitu ya. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Cerita Kabil dan Habil, dua anak Adam itu disebut di dalam tafsir. Qabil dan Habil. Ya. Kabil berkorban dengan apa? Hasil bumi. Dia bercocok tanam. Ya. Sementara Habil berternak. Pada saat itu masyarakat masih belum banyak. Ya kan, penduduk masih belum banyak jumlahnya. Karena itulah dulu syariatnya, ya, orang menikah dengan saudara kandung tapi secara silang. Karena setiap kali Hawa lahir pada saat itu kembar, laki perempuan. Kan gitu. Nah, akhirnya kawin silang antar saudara. Tapi jumlahnya nggak banyak. Nah, oleh karena itulah pada saat pertama kali diminta untuk berkorban, korban pada saat itu bukan untuk sedekah kepada fakir miskin. Karena masyarakat belum banyak. Fakir miskin juga belum ada kejelasannya. Ya, istilah fakir miskin itu kan belakangan. Jadi murni sedekah atau korban pada saat itu adalah takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk sesembahan. Ya. Nah, karena itulah kenapa kurban itu berasal dari kata takarrub. Takarruban. Kita berusaha mendekat kepada Allah lalu ada korban yang kita berikan. Dulu palawija, gitu ya, hasil bumi dan juga dengan bentuk hewan. Nah, Habil ganteng, gagah, kuat sebetulnya dia. Sementara Kabil tidak seperti itu. Secara fisik Habil ini lebih kuat dari Kabil. Ya. Nah, tatkala diminta untuk bersedekah, ya, berkorban pada saat itu, Habil mempersembahkan kambing terbaiknya, paling gemuk, paling baik. Itu yang dia, ya, dipersembahkan. Nah, nanti akan ada api yang membakar kurban ini. Kalau dia dibakar oleh api, maka itu tanda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata yang dimakan oleh api itu adalah kambing terbaik yang dikorbankan oleh Habil. Nah, gengsi kakaknya ini. Ya salah dia sendiri kan. Hati-hati kalau kita kemudian sembarangan juga di dalam berkorban. Asal saja. Asal. Nggak boleh juga asal-asalan kan. Nah, marah. Wah, apa kata orang nanti? Apa kata masyarakat? Ya. Kenapa punyamu diterima, punyaku tidak? Nah, muncullah apa? Kedengkian di dalam dirinya. Saya akan bunuh kamu. Nah, Quran mengatakan, la in basatta yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilaika liaqtulak. Ini akhafullah. Seandainya engkau menghunus pedangmu untuk membunuhku, ma ana bibasiti yadiya. Saya tidak akan membalas untuk melakukan tindakan hal yang serupa. Kenapa? Saya takwa kepada Allah. Saya takut kepada Allah. Nah, sekalipun ya, kalau mau berhadap-hadapan, Habil mampu karena dia lebih kuat. Karena dia lebih kuat dari kakaknya, dia nggak mau. Nah, karena itulah tidak semua persoalan di dunia ini kita hadapi secara fisik. Ya.
Seperti kemarin kita puasa. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di saat kamu puasa, wa insab bahu ahadun al qatalah, ada yang mencaci makimu, ada yang ngajak kamu berantem dan berkelahi. Apa kamu lawan? Enggak kan? Apa katanya? Kul inni shaim. Saya enggak mau melawan karena saya lagi bertakwa kepada Allah lewat puasa ini. Saya sedang puasa. Nah, jadi sejarah kurban itu sejak awal ada. Ya, sejak awal orang mempersembahkan sesuatu untuk bisa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, akan tetapi sesungguhnya kenapa kita harus berkorban? Wujud takwanya lah. Takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan masalah fisiknya saja. Ya, bukan masalah hal-hal yang bersifat zahir. Ya, akan tetapi keikhlasan yang engkau lakukan itulah yang dinilai. Karena itulah dalam doa iftitah yang kita baca itu kan terkait dengan korban. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Lillahnya yang penting. Ya. Ya Allah, sesungguhnya salatku ini nusuk, zabihah, sembelihan hewan kurbanku. Wa mahyaya, seluruh aktivitas hidupku. Wa mamati, dan caraku untuk menempuh kematian. Lillahi rabbil alamin. Semuanya karena Allah. Ya. Nah, kita ini berkorbannya kan tidak hanya karena masalah sembelihan. Kita tadi sholat itu juga sebuah pengorbanan. Ya. Pengorbanan kita apa, Pak? Tatkala kita datang habis sholat subuh tadi. Ya. Real Madrid sama Liverpool belum selesai. Perlu pengorbanan kan? Ya kan? Wah, apa? Bagi yang hobi bola maksudnya. Ya. Nah, itu pengorbanan. Fasolli li rabbika wanhar. Salat li rabbik wanhar, dan sembelihlah hewan kurban. Nah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas karunia Allah bisa hidup dan lahir ke dunia ini. Itu juga karena pengorbanan kakeknya Abdul Muttalib. Kok bisa? Nah, kakek Nabi itu asalnya dia tokoh besar di masyarakat Quraisy. Semua persoalan itu rujukannya kepada Abdul Muttalib. Ya. Anaknya pada saat itu paling besar Haris, cuma satu orang, yaitu paman Nabi. Sehingga Abdul Muttalib ini merasa kesulitan untuk membantu dia bekerja, berusaha, dan juga memanage masyarakat pada saat itu. Akhirnya Abdul Muttalib ini bernazar. Katanya begini, seandainya saya punya anak 10, maka anak yang terakhir akan saya korbankan. Nah, korbankan, saya persembahkan. Ya, kepada berhala pada saat itu. Karena mereka masih punya berhala. Di samping Ka'bah. Ka'bah sejak awal ada kan. Dan Allah takdirkan. Akhirnya dia punya Hamzah, Abu Talib, ya kan? Abu Lahab, itu kan anak-anaknya. Ya. Termasuk siapa? Abdullah. Siapa Abdullah? Nabahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ternyata dia ini anak yang terakhir. Sementara Abdul Muttalib sudah keburu bernazar. Kalau anak saya bertambah 10, saya akan sembelih, saya akan korbankan. Akhirnya dibawalah Abdullah. Ingin disembelih di depan Ka'bah. Tapi orang-orang berkomentar, jangan Abdul Muttalib. Kamu tokoh, karena nanti kamu akan dicontoh oleh masyarakat. Bagaimana kami ini suatu ketika harus membunuh anak laki-laki kami, kan begitu. Ya. Apalagi anak laki-laki pada saat itu di masa jahiliyah adalah orang yang sangat diagungkan. Ya.
Akhirnya atas saran beberapa tokoh pada saat itu diminta pendapat seorang dukun perempuan. Pergilah ke Yasrib, Madinah, ya. Atas saran dukun perempuan itu ya, dibikin undian, dibikin qur'ah, ya. Tolong korbankan 10 ekor onta, ya. Lalu nama Abdullah ini dicabut, ya. Siapa namanya yang keluar, ya, itu harus dilakukan. Tapi sarannya, kalau yang keluar itu nama Abdullah, berarti jangan dilakukan sampai keluar onta. Begitu dipilih, keluar Abdullah. Wah, dikorbankanlah 10 ekor onta. Dicabut lagi, keluar lagi Abdullah. Sampai 10 kali keluar nama Abdullah. Berarti Abdul Muthalib sudah berkorban berapa? 100 ekor onta untuk menyelamatkan nyawa Abdullah ini. Ya. Nah, baru begitu selesai 100, muncullah onta itu. Nah, Abdul Muthalib masih penasaran. Ya. Saya ingin menguji lagi katanya, dicabut lagi. Nah, baru cabutan ke-11, 12 dan 13 itulah semuanya keluar onta. Berarti yakin dia. Tuhan ridho. Abdullah ini harus hidup. Nah, kenapa dalam Islam akhirnya diat denda pembunuhan itu adalah membayar 100 ekor onta untuk menyelamatkan nyawa orang. Nah, ini juga adalah sejarah tentang orang itu dulu berkorban karena dia bernazar. Dan pada saat itu korban yang dipersembahkan adalah untuk para berhala. Dan disebutkan bahwa 100 ekor onta ini dibunuh gitu ya, disembelih, semuanya murni diberikan kepada berhala dan tidak boleh seorang pun untuk memakannya. Ya. Nah, kemudian di zaman Nabi Ibrahim kita juga mendapatkan informasi mimpi Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya Ismail. Ini arafil manami ani adbahu. Saya melihat di dalam tidur, saya menyembelihmu. Mada tara, bagaimana pendapatmu? Nah, ini luar biasa dialog antara abah dengan anak. Perintah itu kepada Nabi Ibrahim lewat mimpi. Mimpi para nabi itu adalah wahyu. Seperti Nabi juga awalama budi abidil wahyu, kata Imam Bukhari dalam kitab Badul Wahyi, permulaan wahyu. Karena ru'ya salihah. Dulu mimpi yang baik, itu awal wahyu pertama kali turun. Lalu kemudian Nabi suka untuk bersembunyi, menyepi di Gua Hira sampai kemudian dapat wahyu Iqra itu. Nah, diminta pendapatnya, ya abatif al-matu'mar. Wahai abah, laksanakan apa yang diperintahkan. Satajudini insyaallah minas sabirin. Engkau dapat ya aku termasuk orang-orang yang sabar. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah sekelumit ya cerita dari Quran, cerita dari sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam, sejarah tentang kurban ini. Maka sesungguhnya kita ini tidak lepas dari pengorbanan. Hidup ini nggak ada artinya kalau tidak ada pengorbanan. Tidak ada artinya hidup berumah tangga kalau suami tidak berkorban sama istrinya. Demikian juga, ya. Tidak ada artinya kehidupan bagi seorang istri, bagi seorang suami kalau tidak saling berkorban satu dengan yang lain. Ya. Masjid ini tidak akan bisa semegah ini kalau tidak ada orang yang saling berkorban dengan harta, berinfak, bersedekah. Nggak ada. Semua hidup ini pengorbanan. Ya, rukun Islam yang kelima itu bisa ditegakkan karena semua orang mau berkorban.
Tatkala orang mau mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia berkorban menanggalkan dan meninggalkan akidah dan keyakinan yang sudah dia pegang berabad-abad, bertahun-tahun dengan keluarganya. Pindah dia. Dan itu pengorbanan. Kita bisa melaksanakan sholat 5 waktu. Nggak bisa kalau Bapak tidak mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, pekerjaan. Lagi asik tidur, lagi asik nonton bola. As-salatu khairun minan naum. Sholat lebih baik daripada tidur. Itu nggak bisa kita lakukan kecuali dengan pengorbanan waktu, tenaga. Begitu puasa, nggak bisa Bapak berpuasa. Harus berkorban, perut ini lapar, perut ini kosong, mulut ini haus. Tidak bisa terlaksana puasa kecuali dengan pengorbanan. Disuruh kita bayar zakat, pengorbanan dalam bentuk harta. Nggak bisa itu kita laksanakan kecuali kita berkorban. Melaksanakan ibadah haji, jihad kata Nabi, bagi perempuan. Dan itu mengorbankan tenaga, pikiran, waktu, keluarga, dan harta. Ya, yang saat sekarang ini 2 tahun tidak bisa haji gitu kan. Giliran bisa usianya tidak boleh lebih dari 65. Kasihan juga itu. Ya tapi jihad. Siapa yang sudah punya niat, Allah sampaikan niatnya itu. Seperti Nabi yang bersabda, man talaba syahadata bisidqin. Siapa yang menuntut berkeinginan mati syahid, tapi jujur dia dengan cita-citanya itu, ballaghahullahu manazila syuhada. Allah antar dia seperti manzilahnya para syuhada. Wa in mata ala firashihi, sekalipun matinya di tempat tidur. Siapa yang sudah punya niat, sudah membayar, ya, sudah bercita-cita, tapi gara-gara aturan ini, gara-gara COVID, kalau boleh kita kambing hitamkan, ya kan? Lalu orang tidak bisa berangkat, lalu Allah takdirkan dia wafat. Allah antar dia sebagai orang yang sudah berangkat haji, karena dia sudah melakukan segala hal, dia sudah berkorban. Nah, oleh karena itulah simbolisasi pengorbanan-pengorbanan itu, ya, pada saat Idul Adha nanti kita diminta untuk melaksanakannya. Kenapa? Inna a'tainakal kautsar. Begitu banyak nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita tanpa kita sadar. Termasuk kepada Nabi SAW. Saking banyaknya sampai nanti mendapatkan telaga yang bernama Al-Kautsar. Di dunia kita mendapatkan kenikmatan, sampai surga kita mendapatkan kenikmatan itu berupa telaga. Karena itu apa wujud rasa syukur kita? Fasholli li rabbika wanhar. Mari sholat. Ya, sholat itu wujud syukur kita. Wanhar ditakdirkan Allah memberikan kita rizki, sembelihlah hewan korban. Dan jangan hiraukan orang-orang yang mengatakan kamu tidak punya anak, abtar. Kenapa? Inna syani'aka wal abtar. Yang tidak suka. Orang-orang yang membencimu itulah yang putus dia dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Putus dia dari mendapatkan pahala. Putus dia untuk bisa mendapatkan surga. Orang-orang yang mencaci maki Nabi, itu semuanya masuk ke dalam neraka. Abtar, putus dia. Sementara Nabi SAW sampai detik ini kita sebut namanya. Wa rafa'na laka dzikrok. Kami angkat orang-orang yang senantiasa berzikir menyebut namamu. Lewat sholat, lewat azan. Kita kumandangkan nama Rasul SAW yang dulu diejek oleh orang-orang. Abtar, apa itu nggak punya anak? Nggak punya anak laki. Karena memang pada saat itu kebanggaan ada pada orang-orang yang memiliki anak laki-laki. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, semoga ini memberikan kepada kita dorongan. Hilangkanlah rasa dengki dengan berkorban. Saling menghidupkan jiwa sosial di antara kita. Dan hidup ini akan memiliki makna kalau kita bisa saling berkorban antara satu dengan yang lain. Semoga bermanfaat. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.